salam sejahtera. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai beberapa ciri-ciri orang yang memelihara tuyul dan bagaimana cara agar uang tidak diambil oleh tuyul. Banyak sekali cara yang ditempuh oleh manusia untuk bisa mengumpulkan kekayaan di dunia ini. Dan salah satunya yang merupakan jalan pintas adalah dengan memakai jasa entitas gaib atau jin, di mana dalam hal ini adalah tuyul. Tuyul merupakan jin berkepala botak dan berukuran setinggi lutut orang dewasa. Mereka suka hidup berkoloni di dekat aliran air, di sebuah hutan, ataupun pesisir pantai. Tuyul sendiri sebenarnya bersifat netral, namun karena ulah manusia yang memanfaatkan mereka untuk tujuan-tujuan jahat tertentu, maka jadilah tuyul yang seperti kalian kenal sekarang, yaitu setan gundul yang suka mencuri uang. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang memelihara tuyul pencuri uang. Di mana yang pertama adalah seringkali terlihat berjalan membungkuk. Jika kalian amati, orang tersebut biasanya adalah orang yang jarang keluar rumah. Dirinya hanya akan keluar rumah pada waktu-waktu tertentu saja. Orang tersebut biasanya juga tidak jelas apa dan bagaimana dia bekerja. Ciri yang paling umum dan kentara bisa kalian amati ketika orang tersebut berjalan. Orang itu akan berjalan dengan sedikit membungkuk, dan dengan kedua tangan berada di belakang, persis ketika kalian menggendong anak kecil di punggung. Postur tubuh yang demikian dipercaya karena orang tersebut sedang menggendong anak yang tidak biasa. Mereka biasanya berjalan untuk mencari rumah atau tempat yang akan dijadikan targetnya. Selain digendong, tuyul juga bisa dibawa dengan cara digenggam, sehingga ketika kalian melihat ada orang yang tangannya selalu tergenggam, bahkan seringkali terlihat tangannya selalu tersembunyi di dalam sakunya, maka mungkin sekali orang tersebut sedang membawa tuyul. Ciri orang memelihara tuyul pencuri uang yang kedua adalah jika memiliki anak perempuan, maka akan sulit jodohnya. Jika pemilik pesugihan tuyul kebetulan juga memiliki anak gadis yang sudah beranjak dewasa, maka anak gadis tersebut juga akan terkena imbasnya dengan sulit mendapatkan jodoh atau kekasih. Tuyul menganggap bahwa anak gadis tersebut juga akan menjadi inangnya. Suatu saat nanti, ketika sang ibu atau istri dari si pemilik tuyul tidak mampu lagi memberinya makan, tuyul dengan segala daya magisnya akan menjauhkan anak gadis tersebut dari laki-laki. Ciri orang memelihara tuyul pencuri uang yang ketiga adalah jika orang tersebut sudah menikah, maka istrinya terlihat kurus dan pucat, bahkan sering sakit-sakitan. Jika kalian selama ini mengira hanya seorang perempuan atau seorang laki-laki yang sudah beristri saja yang bisa memiliki, maka kalian di sini akan mendapatkan wawasan baru. Seorang pria lajang juga bisa memiliki pesugihan tuyul. Kalian kemudian pasti protes bagaimana cara tuyul tersebut akan menyusu. Tuyul yang menyusu sebenarnya hanyalah simbolik saja. Yang mereka makan sejatinya adalah energi kehidupan, yaitu melalui darah. Tuyul akan menghisap darah pemiliknya melalui bibir atau jempol jika pemiliknya tersebut adalah seorang laki-laki lajang. Namun jika pemilik tuyul adalah laki-laki yang sudah menikah, maka tuyul akan meminta makan dengan cara menghisap darah istrinya dengan cara menyusu. Itulah mengapa dikatakan istri dari seorang yang memelihara tuyul cenderung akan kurus kering dan sakit-sakitan. Dan bila perjanjian gaib dengan tuyul ini berlangsung lama, maka istri tersebut kemungkinan besar akan cepat meninggal. Sehingga jika kalian mengetahui ada laki-laki yang beberapa kali menikah
Namun beberapa kali itu juga istrinya meninggal dengan cara yang sama. Maka bisa jadi orang tersebut memiliki pesugihan tuyul. Ciri orang memelihara tuyul yang keempat adalah memiliki ruang pemujaan di dalam rumahnya. Pada zaman dahulu, orang yang memelihara tuyul akan mengecat rumahnya dengan lebih mencolok dibanding dengan rumah-rumah di sekelilingnya. Bahkan ada yang sampai memasang bendera dengan warna tertentu. Hal itu bertujuan sebagai penanda agar tuyul peliharaannya tahu di mana tempatnya untuk kembali. Namun sekali lagi, hal yang demikian akan sangat mencolok dan mengundang kecurigaan. Oleh sebab itulah, sekarang ini sudah jarang dilakukan lagi. Satu hal yang dari dulu hingga sekarang tetap ada, yaitu suatu ruangan di dalam rumah yang dijadikan sebagai tempat untuk ritual pemujaan kepada tuyul tersebut. Ruangan tersebut selalu tertutup dan gelap, serta tidak boleh dimasuki oleh siapapun, kecuali oleh sang pemilik tuyul. Dan di dalamnya terdapat berbagai sesajen yang digunakan untuk persembahan, seperti bunga, kemenyan, mainan anak kecil, kepiting air tawar, sampai darah ayam cemani. Semuanya tergantung dari jenis tuyul yang dipelihara. Semua tergantung dari jenis tuyul yang dipelihara. Di tempat inilah, sang tuyul akan meletakkan uang yang sudah dicurinya. Biasanya di atas tampah atau di dalam besek yang sudah disediakan. Ciri orang memelihara tuyul yang kelima adalah tidak memiliki pekerjaan, namun kekayaannya melimpah. Jika kalian melihat orang yang tidak jelas pekerjaannya, atau bahkan malah tidak bekerja sama sekali, yang tadinya hidupnya kekurangan, namun mendadak bisa kaya raya, bukan karena mendapat warisan dan lain sebagainya, maka kalian patut waspada. Agar kecurigaan kalian tidak berujung pada fitnah, ada satu cara lagi untuk memastikannya, yaitu perhatikanlah rumah tersebut di waktu tengah malam, terutama ketika sedang gerimis atau sehabis hujan. Kemudian kalian membungkuk dan lihat melalui kedua celah paha kalian. Jika penghuni rumah itu memang memiliki pesugihan tuyul, maka kalian akan melihat tuyul yang sedang bermain air hujan di depan rumah tersebut. Karena seperti anak kecil, mereka akan lebih dulu bermain daripada melakukan tugasnya. Ciri orang yang memelihara tuyul di urutan yang ke-6 adalah ketika makan tidak pernah dihabiskan. Tuyul dikatakan juga sangat senang memakan saripati dari sisa-sisa makanan pemiliknya. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa hal tersebut sebenarnya adalah salah satu bentuk pergantian energi saja. Apa yang dirasakan oleh tuyul akan dapat dirasakan pula oleh pemiliknya. Sehingga apabila kalian menangkap tuyul dan misalnya, maka kedua belah pihak akan merasakan hal yang sama. Ciri orang yang memelihara tuyul yang ketujuh adalah memiliki sifat yang pelit dan tidak mau beribadah. Meskipun sudah memiliki banyak harta, orang yang memiliki tuyul biasanya adalah orang yang seringkali orang yang serakah. Mereka tidak pernah puas dengan uang yang sudah dimiliki mereka, dan sama sekali tidak mau berbagi
apalagi bersedekah. Sedekah dan beribadah adalah dua hal yang dapat mendatangkan energi keilahian. Jika hal tersebut dilakukan, maka tuyul yang dipelihara akan menjadi tidak betah dan pulang ke asalnya. Hal ini juga berarti pemilik tuyul tersebut sudah melanggar perjanjian dan akan menerima akibatnya. Setelah kalian paham mengenai ciri-ciri orang yang memiliki pesugihan tuyul, lalu pasti berpikir bagaimana cara agar uang kita tidak diambil oleh tuyul. Menurut ilmu Jawa, ada banyak cara yang sering dipakai untuk menangkal tuyul, mulai dari bawang putih, jarum, kaca, sampai dengan pagar gaib. Namun tahukah kalian bahwa ada satu cara yang paling ampuh dan bisa dilakukan oleh semua orang untuk menangkal tuyul? Caranya yaitu, ketika kalian hendak menyimpan uang, maka bacalah doa sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Jika kalian seorang muslim, maka sebelum menyimpan uang, kalian bacakan bismillah. Jika kalian kuat meyakini doa tersebut, maka tidak akan ada kuasa yang lebih besar selain kekuatan dari doa yang bersumber kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, tidak akan ada kekuatan jahat apapun yang bisa mengambil uang kalian. Atau kalian juga bisa meletakkan kitab suci di dekat tempat penyimpanan uang. Kitab suci di sini adalah kitab suci yang sering kalian baca atau dipergunakan dalam ibadah. Jika tidak, maka tidak akan memiliki fungsi apapun. Kitab suci yang sering dibaca atau dipakai dalam beribadah dari akumulasi doa yang dulu pernah dibaca oleh orang yang menggunakan kitab suci tersebut. Energi inilah yang akan menjauhkan tuyul dan jin lainnya yang hendak mengambil uang kalian. Itulah pembahasan mengenai 7 ciri orang yang memelihara tuyul dan bagaimana cara menangkalnya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.